Ya, teman-teman, pola hidup sehat. Kali ini saya mau mengajarkan olah nafas sekaligus body stretching-nya. Ya, nanti terutama body stretching-nya untuk frozen shoulder. Frozen shoulder itu dari bahu, pundak, sampai leher, sampai ke tangan. Kalau diginiin sakit, diangkat sakit, begini sakit, begitu sakit, diem aja sakit. Ya, itu frozen shoulder. Nah, untuk semua sakit, ya, mau frozen shoulder, mau sakit lutut, tetap mulainya dengan membangkitkan energi, melatih bagian terdalam, yaitu paru-paru dan perut. Maka mulainya olah nafasnya olah nafas perut, ya. Nanti baru menggerakkan tubuh bagian lebih luar sampai ke sasaran. Nah, olah nafas yang dari paling dalam, mengolah energi yang dari paling dalam adalah nafas. Tarik nafas kuat-kuat, lalu buang. Tarik oksigen, buang CO2. Nah, yang dipakai Wim Hof. Ya, dalam modul yang saya sampaikan mengenai Wim Hof, itu ada Wim Hof dan inflamasi. Nah, ketika menjelaskan itu, maka saya tunjukkan potongan-potongan video dari para researcher, para dokter rumah sakit, menjelaskan bagaimana olah nafas Wim Hof menaikkan protein kompleks yang namanya interleukin 10. Interleukin 10 itu anti-inflamasi. Sehingga kalau ada peradangan, ya itu sehari 2 hari aja bisa turun sakitnya, bahkan bisa langsung 2-3 hari lepas obat anti nyeri. Karena memang Wim Hof 2, ya, atau breathing teknik Wim Hof, ya, apalagi ditambah dengan kompres air dingin. Kalau berani mandi air es, ya, 1 karung es masukin ke bathtub, berendam 10 menit, wah, itu langsung seluruh tubuh interleukinnya naiknya dengan cepat lagi. Orang memar aja, ya, atau nyeri lutut, ya, nyeri kadang disuruh kompresnya air dingin, ya. Maka Wim Hof bukan cuma kompres, mandi air es. Tapi olah nafasnya saja, ya, itu mengatasi nyeri itu luar biasa, ya. Paling enggak istri saya pernah lututnya nyeri sakit sampai tidak bisa berdiri, di rumah pun berjalan pakai tongkat, kalau ke airport kursi roda. Nah, sekarang udah lepas tongkat, bisa naik bukit, turun bukit, jalan 9 kilo, naik tangga, turun tangga, sepeda udah nggak masalah. Nah, kalau saya sendiri betul-betul pernah frozen shoulder. Nanti saya cerita setelah olah nafas, ya. Nah, kita mulai dengan mengolah nafas, kali ini Wim Hof. Wim Hof berbeda dengan aliran yang lain, tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik kuat-kuat, buang, lega. Tarik kuat-kuat, lega. Kalau Wim Hof bilangnya let go, gitu ya. Nah, nafasnya pakai apa? Yang sudah bisa perut, kecuali nggak bisa dada. Nafas perut itu kalau duduk, ya saya peragakan kalau duduk, ya kalau duduk. Nanti Wim Hof itu kan ada olah nafas persiapan relaksasi, ya. Itu aba-abanya kan pelan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah, kalau dilihat perutnya, kaos saya tak pencet dulu biar kelihatan, ya. Maka waktu tarik nafas, perutnya maju. Padahal aba-abanya panjang, tarik nafas, terus tahan. Nah, itu gimana? Ya, jadi perutnya maju dulu, baru dadanya naik. Ya, setelah maju dia kayak agak turun lagi, tapi itu udah ngembang. Tarik, jadi tarik nafas, dadanya maju, kan badannya tegak, ya, badannya tegak. Tarik nafas, perutnya maju sebisa mungkin, baru naik dadanya. Buang, ya, 15 kali. Terus 30 kali lebih cepat, maka bisa hanya perutnya aja. Kan tarik nafas, buang. Nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nih, maka perutnya belum tutup tangan tadi ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. 30 kali. Terus tarik nafas, tarik. Bisa dada, bisa perut. Buang sampai perutnya kempes. Buang, habis perutnya kempes, tahan 40 detik. Nah, nanti waktu udah 40 detik, tarik nafas. Ya, boleh dada diangkat, boleh perutnya maju sedikit, nggak apa-apa. Itu kalau kita duduk. Nah, sekarang gimana kalau kita tidur? Nah, kalau kita tidur, saya tunjukkan Wim Hof-nya saja. Biar saya bisa jelasinnya sambil duduk. Ya. Kalau lagi tidur, ya, maka posisinya seperti ini. Nah, ini kalau belum tahu si Wim Hof, ini dia si Wim Hof. Ya. Ini udah videonya dia berapa tahun lalu ini. Ya.
Sekarang dia udah lebih tua lagi, sekarang dia udah 80-an tahun. Ini ini enggak juga lama-lama juga, 4 tahun lalu ya. Jadi kalau lagi tidur boleh pakai bantal boleh, karena Wim Hof ini breathing teknik Wim Hof ini jauh dari suasana meditasi ya. Buka mata boleh, sandaran di kursi boleh, duduk tegak bagus, tidur terlentang boleh, tidur pakai bantal boleh, tangannya Wim Hof ngadep ke bawah, ke atas juga boleh, seperti banyak orang diajarkan kan menghadap ke atas gitu ya, harus. Dia enggak ya. Gimana nafasnya? Kita lihat perutnya dulu juga ya ini. Like this. Terus dada, perutnya dulu ya naik. Letting go. Fully in. Terus dada, wah kelihatan ya. Letting go. Not fully. Ya, oke ya, itu cukup segitu pendek aja ya. Jadi kalau fully out-nya nanti pas yang ke-30. Kalau saya pakai audionya buang habis, itu buang. Kenapa buang habis? Supaya nahannya pendek saja. Sebenarnya Bifal nggak mengajari sampai buang habis, gitu enggak. Tapi nahannya sekuatnya. Nah kalau nahannya sekuatnya kan jadi panjang banget, ya bisa lama bermenit-menit. Maka kita akan mulai olah nafas Wim Hof. Saya hanya rekam beberapa detik saja saat olah nafasnya, ya untuk menunjukkan. Oke, kita mulai Wim Hof 2, 3 rit. Ya. Olah nafas metode Wim Hof buang. Tarik oksigen, saturasi pentok. Tarik oksigen, tubuh alkali. Tarik oksigen, paru-paru sehat. Saturasi 100. Saya kuat. Tarik nafas. Dulu. Saya sehat. Tarik nafas 40 kali. Tarik nafas. Saturasi 99, punya jantung. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saturasi saya sehat. 100. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas, terus tarik nafas. Sekarang terus sampai mentok habis. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis. Tahan 40 detik. Mulut tersenyum, bahu dilemaskan, badan ditegakkan, rileks saja. Selama 40 detik, boleh berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya saya akan sembuh. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat, tarik terus. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Kita tahan 1 menit. Mulut tersenyum, jangan lupa. Bahu lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi 100, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berdebar lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas, tahan 15 detik.
lepaskan. Ya, kita selesai latihan. Sembilan enam, 97, 98, 96. Oh. 98, 100. Oke, ya sudah 100% kembali. Untuk kesembuhan nyeri, ya hari ini kita bahasnya nanti nyeri pundak, ya. Nyeri itu karena ada inflamasi, ya. Maka waktu kita olah nafas Wim Hof 2 tadi dalam rekaman saturasi turun 98 sampai 65. Waktu saturasi turun namanya hipoksia. Waktu tubuh menyadari kekurangan oksigen, maka disebut tubuh kita itu cerdas. Maka dia betulin paru-parunya. Maka saya bronkitis 9 tahun, saturasi hanya bisa 95, 95, 94, banter-banter 96, sekarang bisa 100%. Ya. Itu dengan 1,5 bulan, saturasinya bisa 100%. Kalau turun 98 biasa, tarik nafas sebentar 50 kali, 100% lagi. Berarti ada perbaikan paru-paru. Kenapa? Tubuh kekurangan oksigen. Jadi ini kekurangan oksigen yang disengaja. Maka disebut dengan puasa hipoksia atau intermittent hipoksia. Sengaja kekurangan oksigen, tubuh berpikir kekurangan oksigen, pabrik paru-paru, pabrik oksigennya paru-paru dibatulin. Kita latihan lagi hipoksia, perpanjang lagi menahannya, masih kurang lagi. Jantungnya dikuatin, maka jangan heran juga kalau jantungnya berdebar lebih cepat. Kenapa? Ini kekurangan oksigen nih, kencang, pompa lebih cepat lagi, pompa lebih cepat ya. Tapi batasnya 105. Begitu naik 105, kita siasati, lega, tarik, lega ya. Kita latihan olah nafas Wim Hof 2 lagi, perpanjang 6 rit. Nahan nafasnya sampai 2 menit biasanya. Tubuh mikir lagi, udah paru-paru dibetulin, jantungnya tambah kuat, kok masih kekurangan oksigen. Tapi 4 hal ini bisa terjadi serempak ya. Kalau gitu oksigennya udah banyak, pompanya udah kuat. Kalau gitu pengangkutnya diperbanyak. Yang mengangkut oksigen kurang nih. Buktinya sel-selnya kekurangan oksigen. Ya, karena kita tahan napas lama banget, maka hemoglobinnya naik. Itulah kenapa hemoglobinnya naik ya. Kita tahan napas lebih lama lagi ya. Nah, sering pembuluh darah baru bahkan muncul. Makanya stroke sembuh. Ya, yang punya masalah pasang ring segala macam nanti tambah ringan itu ya karena pembuluh darah baru dibuat. Itu semuanya lebih detail simak di modul Wim Hof dan kesembuhan. Nah, tapi salah satu di antaranya yang berhubungan dengan nyeri adalah interleukin. Ya, kalau simak modul yang saya jelaskan Wim Hof dan kesembuhan itu sampai ke gambar-gambar interleukinnya, gambar animasi maksudnya ya, mengilustrasikan berapa banyak trombosit naik, ya, sel darah merah bukan hanya hemoglobin naik semuanya, dan juga interleukin 10 anti-inflamasi itu naiknya sampai kayak grafiknya eksponensial. Maka dalam waktu 1-2 hari aja ya nyerinya paling nggak bisa hilang. Tapi nyeri hilang bukan berarti sakitnya sembuh ya, karena yang sembuhnya baru inflamasinya. Bagaimana dengan ototnya? Nah, kita harus latih dengan body stretching ya. Kita akan latihan body stretching. Setelah olah nafas, energi atau bagian terdalam tubuh ya, yaitu nafas perut tadi lewat Wim Hof. Sekarang kita mulai body stretching tubuh kita ya. Walaupun yang mau disembuhkan adalah area leher, pundak, bahu, ya, frozen shoulder, leher, pundak, bahu, ya, frozen itu kayak membeku, jadi shoulder, bahu, pundak, bahunya membeku, keras. Jadi kalau begini ya sakit, begini sakit, begini sakit, diem aja keras, itu namanya frozen shoulder. Nah, tapi kita tidak langsung ke frozen shoulder, tetap tubuh ini seluruh satu kesatuan, maka kita lemaskan dulu, ya. Lemaskan tangan, ya, dilemaskan, ditekuk gini, kakinya juga, ya, gerak-gerakin untuk body stretching, maka kaki bisa diputar-putar, digerakin. Kalau ini saya ambil yang posisi berdiri, ya.
kaki-kaki digerakin seperti waktu SMA atau yang kemarin kita diajari Pak Tani Sebastian, ya, kaki tekuk ke belakang. Nah, lihat orang main sepak bola sebelum mulai, mereka sama pelatihnya diajak, padahal sudah pemain sepak bola, ya, sebelum main, ya, mereka begini-begini, ya. Nah, seluruh tubuh memang kita gerakkan dulu, ya, supaya peredaran darahnya lancar. Peredaran darah sudah lancar dengan olah nafas sebenarnya, ya. Tapi kita lemaskan badan kita, ya. Lalu habis dari bawah kaki, ya, kita boleh pinggang, gerakin sebentar. Ini namanya pelemasan aja, ya. Namanya pelemasan. Lalu kita mulai ke arah bahu. Semua gerakan ini kalau saya berbicara, teman-teman boleh sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, ya. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nah, boleh gerakan lemas begini juga boleh, ya. Tarik nafas pelan-pelan. Kalau saya biasa sambil melatih paha sekalian, ya. Tarik nafas pelan-pelan. Itu tangan kakinya sambil naik turun, ya. Kakinya ngadep ke depan. Ya. Ini melatih paha. Bisa juga sebentar hanya untuk lemesin badan, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai arah leher, tangan, bahu, ya. Leher, tangan, bahu. Dalam body stretching maka tidak ada gerakan cepat, ya. Kita tidak begini misalnya 1, 2, 3, 4, enggak, ya. Semuanya pelan-pelan, ya. Bahkan kalau mau tutup mata lebih bagus lagi. Kalau sekarang lihat, ya nanti lain kali tutup mata. Karena penghayatan. Kita sambil tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalau bisa 12 bagus, ya. Buang nafasnya juga 1, 2, 3 sampai 8 detik atau 12 detik. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kalau matanya ditutup, maka kita bisa merasakan udara itu masuk lewat hidung dengan pelan. Di paru-paru rasanya segar. Kalau sudah sering latihan body scan, bisa merasakan organ tubuh, itu penghayatan. Ya, termasuk juga kalau misalnya kita olah nafas yang bukan untuk pundak, ya, untuk paha, kuatir atau paha. Tarik nafas pelan-pelan banget, tarik, habis. Buang nafas pelan-pelan, pelan-pelan, buang terus sampai habis. Kita tutup mata kayak orang menari aja, namanya menari dalam jiwa. Ya, mau disebut menari dalam roh juga boleh. Menari dalam jiwa, dihayati, dinikmati gerakannya, otot pahanya dirasakan, ya. Nah, sekarang kita merasakan sekitar leher, pundak, lengan, ya. Kita mulai dengan leher. Nah, leher kita mulai dengan tunduk kepala, tarik nafas pelan-pelan, kalau bisa 12 detik, nanti pas posisi 12 kita menghadapnya agak ke atas seperti ini. Buang nafas, ya, pelan-pelan sampai kembali ke bawah. Kita lakukan itu 3-4 kali, ya. Lalu nanti pindah, jadi saya terangin gerakannya, lalu kita nanti mulai bareng-bareng, ya. Gerakan yang kedua, tarik nafas dari mulai tunduk. Terus tarik sampai kepala ke samping. Sudah kepala ke samping, sampai di posisi ini, buang nafas pelan-pelan. Masih di seperti ini, tarik nafas lagi pelan-pelan, buang nafas lagi pelan-pelan, masih menggeleng begini terus dalam posisi begini. Lalu tarik lagi nafas pelan-pelan sambil buang kembali ke depan, lalu ke bawah, ganti sebelahnya. Ya. Gerakan ketiga, ya, noleh. Nah, kenapa pelan-pelan? Karena kita sedang merasakan saraf kita. Nanti teman-teman misalnya sarafnya di bagian leher juga ada yang bermasalah. Noleh hanya sampai di sini, sakit, berhenti. Ya, yang tidak ke belakang, ke samping. Ya, kalau sakit ya kita berhenti di situ. Itulah kenapa sebenarnya kalau mau kesembuhan lewat body stretching untuk saraf, ya, berhenti minum obat. Berhenti minum obat rasa sakit yang menghilangkan rasa sakit. Anti nyerinya dibuang supaya ketahuan nanti kalau kita gerakan-gerakan begini sakit, berarti sampai di sini. Nggak sakit terus, nggak sakit terus, nggak sakit terus, nggak sakit terus sampai pentok. Ya, sampai pentok. Jadi tubuh kita diputer. Set, itu pinggangnya diputer. Puter pentok, ya, tapi buang obat anti sakit. Percaya saya, kalau latihan Wim Hof 2-nya, kalau perlu 3 jam sekali.
Dalam 1-2 hari rasa sakitnya hilang ya, tinggal kita melemaskan tubuhnya. Nah, sekarang kita lemaskan leher dulu ya. Semuanya pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, 3 gerakan kepala yang cuma danga, tunduk, tunduk ke samping, tapi waktu pas ke samping tahan sebentar. Ya, tarik nafas sekali, jadi sebentar tarik. Buang, tarik, buang, tarik, buangnya kembali ke tunduk. Ya, nanti pas ke samping juga pas posisi seperti ini, buang nafas, tarik, buang, tarik, pas buang kembali ke depan, kembali ke tunduk. Ya, kita mulai dengan gerakan kepala dulu. Nanti saya jelaskan yang lain terus praktek. Ya, kita mulai. Kita ganti geleng ke samping.
terakhir gerakan menoleh ke samping. Tarik nafas, kepala ke depan, masih tarik nafas. Tarik nafas, masih kepala ke samping, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan, posisi kepala ke samping, buang nafas sampai habis. Tarik nafas, masuk kepala ke samping. Kuat-kuat, kepala ke samping. Buang nafas, mulai kembali kepala ke depan, pelan-pelan. Buang nafas, sampai nafasnya habis, kembali kepala tunduk. Saya akan ya, selesai untuk belakang gerakan kepala selesai ya. Jadi saya ulang lagi untuk aba-abanya tadi ya. Jadi tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas, 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 tarik nafas sampai habis tariknya. Lalu buang nafas, perutnya dikempesin, tapi tangannya ini lemas ya, buang nafas, buang nafas, buang nafas sampai habis. Ya. Tadi kan tarik, buang habis, tarik nafas lagi pelan-pelan, tarik terus sekuatnya, terus tarik, bukan sekuatnya, pelan-pelan selama mungkin. Katakanlah 12 detik. Nah, begitu mulai buang nafas, baru mulai kepala kembali ke tengah, terus sampai tunduk ke bawah, masih buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Ya, jadi pelan sekali semuanya. Ya, sekarang setelah leher kita ke bawah, mulai ke belikat. Nah, sekarang mulai pelan-pelan. Kita dada tertutup berarti buang nafas. Ya, kalau kita paksain sampai begini, maka ini kan yang ketarik. Ya, yang ketarik. Waktu kita begini, maka selain otot tangan, ya otot sini juga narik. Ya, jadi kan frozen shoulder itu sering dari leher, pundak, tapi juga tangannya waktu digerakin sakit. Ya. Maka kita tarik nafas pelan sekali sepelan mungkin sampai merentang. Ya. Kalau saya mau saya sambi, ya sambi apa? Sambi naik turun karena mau melatih otot paha. Tapi kali ini kita sebenarnya tujuannya tema kita hari ini adalah frozen shoulder. Maka semua sekitar bahu kita gerakin ya. Kita mulai 3-4 kali ya, tarik pelan-pelan ya sampai ke belakang. Kalau sakit berhenti, di mana sakitnya berhenti. Kalau enggak ya sampai belakang. Tapi kayak orang menari, benar-benar kayak tai chi dah gampangnya ya. Kalau saya badannya sambil naik turun mau muatin paha. Yang sakit lutut ya jangan
dulu ya. Tapi sebenarnya kita nggak membebani lutut ya. Yang dilatih itu dengan gerakan naik turun itu paha ya. Kita mulai, nanti gerakan berikutnya dijelasin aja satu-satu. Kalau selesai lega ya, walaupun gerakannya pelan-pelan, teman-teman bisa merasakan pegel banget ya, pegel ya. Nah ini kan gerakannya horizontal. Sekarang kita dari pundak ke bawah sebenarnya ya, karena walaupun yang sakit pundak kan sarafnya itu nggak cuma di sini ya, bahkan semuanya berasal dari kepala, pusat saraf ke korteks, lalu tulang ke tulang belakang, baru menyebar ke seluruh organ tubuh. Tapi pasti lewat tulang belakang. Saraf ini dari kepala, korteks, tulang belakang, baru menyebar. Ya, maka sekarang kita tarik nafas, tangan diangkat, ya, kita posisi lurus saja, ya, kakinya juga lurus. Jadi ini kaki lurus, gitu ya. Nah, kita tarik nafas pelan-pelan semampunya, ya. Bisa begini-begini, bisa begini-begini, tapi pas turun, buang nafas, nah, bungkukkan badannya. Sekuatnya, ya, sekuatnya. Kalau yang sudah sering, ya bisa sampai kayak saya, misalnya, ya, ini kaki saya kelihatan, lurus ke depan, ya, saya bisa sampai napak, ya. Tapi misalnya 4 kali, segini, 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 nyentuh lantai, bahkan bisa tangan begini, nyentuh lantai, ya. Ini lurus. Maka akan tertarik juga di sini. Tapi sebenarnya tujuan kita kali ini adalah tulang belakang, ya. Lakukan 3-4 kali cukup, ya. Tarik nafas pelan-pelan, ya. Jadi yang belum bisa ya berarti gerakannya akan lebih cepat, ya. Tarik sampai habis, buang itu sampai mentok. Ambil ke atas, tarik lagi pelan-pelan, ya. Semua gerakannya pelan-pelan. Kita lenturkan dari saraf kepala mengarah ke lambung.
Lega, selesai gerakan ini. Sekarang kita tulang belikat ya, atau bahu bagian belakang. Tarik nafas pelan-pelan, kita tangan keangkat ke atas, tarik pelan-pelan, tangan ke atas, lalu pas turun, ya ini boleh mana yang di atas, mana yang di bawah boleh ya. Kakinya, tangannya ini boleh kiri, boleh kanan, karena nanti gantian ya. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas, kita membentuk. Nah, biasanya duduk bersila, tapi kita berdiri lurus, jadi nggak apa-apa ya. Kayak eagle wing. Lalu setelah begini, buang nafas, habis, tarik nafas, tangannya diangkat. Anda merasakan di sini kayak ketarik, ya, sekitar bahu belakang, ya, tulang belikat. Tarik nafas, pelan-pelan, tangan diangkat, buang nafas, pelan-pelan, masih begini, tarik nafas, sekali pelan-pelan, baru udah tarik nafas pelan-pelan, buang nafas lagi pelan-pelan, baru tarik nafas, tangan dilepas. Tarik nafas habis, buang nafas, ganti tadi tangan mana yang di atas, mana yang di bawah ditukar. Ya, kita lakukan ya. Kita lakukan ini lurus ya. Tarik ya. Ini merasa bentuk kayak begini ya. Ya, tapi juga kita akan lakukan hal itu biar yang paling gampang ya. Untuk kita posisi seperti ini, tarik nafas, buang nafas. Ya, sekarang kita posisi namanya eagle wing, sayap Raja Wali. Ya, kita 3 kali, mungkin kalau saya cukup karena saya nafasnya panjang banget, pelan, ya. Dulu saya juga hanya pendek nafasnya, sekarang bisa 22 detik tarik, 22 detik buang. Ya, itu butuh waktu untuk latihan. Sekarang sekuatnya saja, tidak apa-apa. Ya. Sekarang kita peluk dengan sangat erat. Ya. Kita ambil posisi seperti ini. Dalam posisi seperti ini, kita tarik nafas, buang nafas 2-3 kali.
Boleh relaksasi, buang nafas saudara. Kita putar tangan pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Tarik nafasnya semua gerakan pelan-pelan. Boleh tangannya makin kecil putarannya. Sampai mendekati tangannya lurus. Sekarang kembali arah kebalikannya. Putaran kecil, putaran besar, pelan-pelan. Putaran besar, engselnya terasa besar, tarik pelan-pelan nafasnya. Pelan-pelan. Nanti burung terbang. Semuanya serba pelan-pelan, saya terus. Tarik nafas pelan-pelan, bawah, buangnya pelan-pelan. Lega. Ya. Kalau gerakannya cepat, malah nggak pegel. Gerakannya pelan, ini teman-teman jadi kok pegel banget ya. Ya itulah. Nah, sekarang terakhir, ya terakhir gerakan habis itu relaksasi. Terakhir ini kita sebut tepuk pundak, ya emang bentuknya tepuk pundak, ya. Tapi sambil tepuk pundak itu yang penting adalah kata-kata sugesti. Nanti saya akan jelaskan setelah selesai gerakan, ya. Saya pasti akan rekam juga nanti penjelasannya. Jadi hari ini kita jawabnya jadi cukup pendek, ya. Sekarang kita tepuk pundak, ya. Jadi tepuk aja gini, ya. Boleh pelan, boleh kencang, terserah, ya. Nah, yang penting ini sambil tepuk pundak itu kata-kata sugesti, ya. Saya akan ucapkan aja langsung, ya. Hidup ini tidak berat.
hidup ini mudah, hidup ini ringan. Berat karena saya berpikir bahwa ini tugas atau kewajiban. Sekarang saya berpikir bahwa semua yang harus saya lakukan, baik pekerjaan sekuler atau rohani, baik bisnis, dagang, atau pekerjaan rumah tangga, semuanya adalah tugas dari Tuhan. Di rumah tangga untuk berguna bagi keluarga, di masyarakat untuk berguna bagi sesama. Semua tugas yang saat ini saya jalani dalam hidup saya adalah tugas dari Tuhan. Karena itu saya akan melakukannya dengan pengabdian, dengan antusias, dengan senang. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan juga yang memberi kesanggupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesanggupan saya adalah kesanggupan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan yang memberikan pekerjaan. Yang pasti saya berpikir, saya merasakan, saya yakini bahwa tugas saya adalah pengabdian. Itu yang membuat saya bahagia, membuat saya berarti, membuat saya berguna. Lakukan dengan semangat, lakukan dengan senang hati, tidak ada yang berat. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, memberi kekuatan kepadaku. Kesanggupanku adalah kesanggupan yang melampaui kemampuan rata-rata, kemampuan manusia, karena kemanusiaan saya semakin lama semakin melemah, tetapi kepribadian saya, karakter saya menuju kepribadian karakter yang lebih ilahi, yang lebih baik, yang lebih bagus. Berbuat baik, berbuat benar, bekerja baik, bekerja benar, maka tubuh akan membungkus jiwa yang benar dengan tubuh yang sehat. Frozen shoulder sembuh, saraf kejepit sembuh, bahu, pundak, belikat, pangkal lengan, pangkal leher, semuanya sembuh. Sembuh karena saya berpikir benar, berbuat benar, bertindak benar, nilai-nilai yang benar. Ya, semangat. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan. Sebentar saya pause dulu. Ya, saya akan jelaskan kenapa tadi tepuk-tepuk pundak sambil bilang-bilang begini, gitu ya. Saya akan share screen. Memang saya siapkan untuk khusus sakit pundak, frozen shoulder. Kita mengupayakan kesembuhan lewat mekanisme yang namanya regenerasi sel, sistem imun, ada tambah lagi metabolisme, ya, dan sistem hormonal, di mana semuanya ini harus akan terjadi lalu sembuh atau awet muda, ya lewat olah nafas, olah hati, sehingga saturasi ideal, nutrisi yang tepat, mau genomic diet boleh, kalau enggak ya ikuti Pak Waworuntu, Elizabeth Subrata. Untuk regenerasi sel, sel yang baru butuh asam amino, protein yang sudah dipotong-potong, bisa dilakukan lewat fermentasi supaya protein yang panjang, misalnya kasein, sudah dipotong-potong, gitu ya. Itu fermentasi bisa melakukan mikroba baik, bisa memotong protein untuk nanti membetulkan sel-sel yang rusak, butuh bahan baku. Untuk regenerasi sel, sistem imun, dan juga butuh vitamin antioksidan, tapi yang sangat kurang manusia biasanya kurang enzim. Enzim ada di pucuk tanaman, di buah-buah yang kemerampo, atau juga dari probiotik dalam tubuh kita sendiri juga produksi enzim, tubuh kita juga produksi, probiotik dalam tubuh kita juga produksi, tapi kalau metabolismenya sudah nggak bagus, kita butuh dari luar, misalnya enzim yang ada di buah-buahan. Tapi buahan manis kita fermentasi, maka jadi jus pro atau klasik enzim, itu kita ambil enzimnya. Sistem imun bisa di restart dengan puasa, tapi bisa juga yang paling gampang bukan puasa, dengan deep sleep. Ya, nah lalu otot kita latih dengan olahraga. Itulah kenapa tadi kita body stretching. Nah, saya mau cerita soal saraf pundak saya sendiri. Saya mengalami yang namanya pegel-pegel. Ya, leher saya pegel, pundak saya mulai pegel. Lalu bukan pegel, mulai bergerak ke arah kok kaku. Jadi nggak bergerak pun ini. Kalau sakit, ini enggak. Kita diem aja nih sakit. Jadi kayak merengkel gitu ya. Kita diem sakit, ya. Saya tes kolesterol nih, belum rendah, 190, 200, ya. Asam urat ya malah 5,5, bagus juga lah apa ini gitu ya. Nah punya tanya, orang bilang itu frozen shoulder, operasi Pak, teman saya dioperasi. Mosok Pak Jarod guru olah nafas operasi ya. Nah lalu saya belajar ya, waktu itu jujur ketemu ayah guru dan ibu Sinta ya, di mana menghubungkan antara perasaan dengan sakit. Tapi saya jelajahi,
ya mohon maaf nih ya, karena saya Kristen, saya jelajahi Alkitab gitu ya. Saya mendapat beberapa konsep. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Ya. Kenapa saya ini sampai sakit pundak ya? Secara konsep ya, nanti kita tunjukkan ayatnya, karena hidup ini berat. Kenapa hidup ini berat? Nah, saya mau cerita ini ya. Dulu saya punya perusahaan, kalau tahu namanya IVA, MLM IVA Dahsyat, itu punya saya ya. Karena omsetnya puluhan miliar, ya kita bayar per puluhan aja bisa ratusan juta ya. Nah, kita juga nyumbang ke pedalaman. Ini istri saya, lalu belakang itu anak saya 3, kita bawa ke Mentawai. Saya sering sekali ke pedalaman ya. Ngapain ya? Cari rumah-rumah yang nggak dipakai, renovasi, lalu dijadikan ya sampai naik ojek, jalan kaki, nyebrang sungai, itu udah kami biasa ya, pelayanan ke pedalaman. Untuk apa? Kami membangun sekolah. Jadi setiap tahun saya bangun 3 sekolah. Satu sekolah itu bisa 200-an juta. Berarti kita nyumbang 600 jutaan tiap tahun. Belum lagi ada 23 sekolah yang tiap bulan itu kita biayai lagi operasionalnya. Setiap tahun juga guru-guru Mentawai ini berbagai pulau kita kumpulkan di Medan. Pernah kita kumpulkan di Singapura. Itu kalau dihitung-hitung ya 1 tahun itu bisa 1,5 miliar ya nyumbang. Lalu saya bangkrut. Ya. Nah, waktu saya bangkrut saya ini bingung. Ya, bangkrut bahkan tahun 2019. Jadi tahun 2019 sebelum Covid kita dihantam sama platform atau digitalisasi, sehingga 2019 saya bangkrut, utang 19 miliar. 2020 Covid, saya punya sekolah namanya Happy Holy Kid. Kalau nggak ada Covid, sebenarnya usaha bangkrut nggak apa-apa. Kan saya punya sekolah itu, franchise kita itu 66 cabang di Indonesia ini. Ya. Tapi Covid 2 tahun, sekolah sepi, bahkan sekolah nombokin juga. 2021 betul-betul pilot secara hukum, ya, maka harus bayar pesangon segala macam. Maka 2019 itu saya waktu rugi bangkrut itu kerugiannya udah mencapai 140 miliar, itu pun sisa utang 19 miliar. Untuk melunasi utang itu akhirnya kita jual aset yang nilainya itu 140, kita hanya jual 22. Bayangin ya, orang ikhlas nggak punya ruko 2 miliar dijual cuma 500 gitu ya demi bayar utang. Ya, nah habis ya, aset perusahaan habis, saldo saya udah habis. Waktu anak saya paling kecil si bungsu itu mau lulus kuliah, istri itu udah cincin emas udah habis, bahkan saya kayaknya jual mobil. Nah dalam keadaan seperti itu saya bingung, nyumbangnya ini diterusin apa tidak? Paling nggak operasional bulanan. Kalau bangun saya pikir hentilah, mosok nggak punya duit, mosok bangun sekolah di pedalaman. Tapi yang sudah kita bangun ada 23 itu tiap bulan kan puluhan juta. Saya hentikan, saya nggak tega. Ya, tapi waktu bangkrut saya ngapain? Nah, ini tunjukin juga ya. Itu ada lukisan saya ya, itu tabut perjanjian. Itu di sana meja kerja juga itu. Ya, meja kerja saya isinya cat-cat, ada 2 kanvas lagi dipasang, ada lukisan Labuan Bajo, ada lukisan Merak, lukisan kuda. Jadi rumah saya ini kayak galeri, tapi 100% semuanya lukisan saya. Nah, singkat cerita ya Tuhan berkati, 1 bulan saya bisa jual 4-6 lukisan per bulan. Satu lukisan saya jual 15-25 juta. Nah, dulu sebelum saya bangkrut, katakanlah nyumbangnya ini 100 juta, tapi income saya kan 500 juta. Ya. Enteng dong nyumbang 100 juta, ya kan? Nah, dibalik nih. Kalau nggak bangun-bangun sekolah, katakanlah nyumbangnya ini masih 40-50 juta. Lalu saya jual lukisan 20 juta, saya sama istri bisa makan karena anak-anak udah kerja semuanya. Tapi untuk nyumbang berarti saya jual 1 lukisan bisa makan, tapi untuk nyumbang saya butuh jual 2 lukisan. Jadi kayak nyumbang ini 2/3 income, bukan per puluhan lagi. Berat kan? Nah, saat merasa hidup ini berat, saat itulah saya sakit pundak. Hidup ini berat, aduh berat, sakit pundak. Tapi saya pasti, iya sih, gara-gara hidup merasa berat, pundaknya sakit gitu ya. Oke. Lalu saya mulai tertolong dengan saya ngelukis gitu ya. Tapi saya itu dapat ayat Mazmur Daud atau Zabur. Aku terbungkuk-bungkuk karena berjalan atau hidup dengan duka cita. Jadi ketika orang merasa berduka, sedih, hidup beban ini berat, orang tuanya utang, lalu meninggal, anak yang bayar utang, frozen shoulder. Udah utang dari bank, Covid datang, usaha sepi, bayarin bunga ke bank, merasa berat, pundak sakit, frozen shoulder. Jadi tadinya saya nggak bilang begitu ya, tapi saya sendiri
Ketika hidup ini berat, harus nyumbang kayak di luar kemampuan, merasa berat. Ya. Lalu ketemulah Ibu Sinta yang juga mengajarkan pesan cinta tubuh, ya. Sakit ini, perasaan ini. Ketemu Mas Mur tadi, oh benar juga ya. Lalu saya mulai terapi diri sendiri. Selain segala olah nafas dan body stretching, ya, pokoknya otot, lihat gambar-gambar otot yang dekat-dekat area situ dilatih kayak tadi, gitu ya. Ya tetap aja sakit, bahkan diam aja tidur sakit. Ini lagi tidur diam ini, merengkel sakit. Lalu saya mulai tadi tuh, hidup ini tidak berat. Tuhan yang memberi tugas pasti Dia beri kekuatan segala perkara. Dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Semangat. Nyumbang dalam kelimpahan itu biasa, nyumbang dalam kemakmuran itu biasa, tapi kamu nyumbang setelah bangkrut itu luar biasa. Itulah korban, itulah cinta, itulah namanya cinta kasih, itulah berguna. Tetap berguna di dalam kesusahan, tetap berguna di dalam kebangkrutan. Kamu ajaib, luar biasa. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk berbuat baik. Udah, sambil tepuk-tepuk pundak gitu, ajaib ya. 3 hari loh. 3 hari kalau saya sembuh. Merengkelnya hilang gitu. Loh, hilang nih. Sembuh nih gitu ya. Saya masih batin, belum berani mengajarkan ke yang lain. Mengajarkan lewat Zoom belum berani. Tapi ketemu orang kemana pergi, loh kenapa banyak banget orang sakit pundak gitu kan. Bangkrut ya, punya utang ya, gagal ya, hartanya disita ya. Main tebak-tebak aja gitu kayak gak ada yang meleset itu. Lalu saya suruh gitu, coba ya, olah nafas sebentar, lalu gerakan badan-badan, habis itu tepuk nih pundak gitu ya. Saya mulai terima WA. Iya Pak, enakan, cepet banget enaknya. Makin bener lu otak, makin bener lu hati, makin sembuh tuh badan. Karena badan ini hanya bungkusnya jiwa. Ya, bungkusnya nyawa, roh jiwa ini dibungkus sama badan. Betulin jiwanya. Kalau emang nggak sanggup, ya udah A A B B, udah. Kalau nggak sanggup, misalnya nyumbang ya berhentikan atau kurangin. Kalau utang misalnya gitu, temui penagihnya, minta waktu untuk dari janji 2 kali, 24 kali kalau perlu, yang realistis, tapi itu nggak meleset lagi. Ya, saya kan juga ngadepin utang segala macam, namanya bangkrut, sampai ruginya aja belasan miliar, untuk bayar aja sampai jual yang ratusan miliar cuma dijual 22. Nilai stok barang, ya jual obral, yang penting bisa bayar utang. Nah itu dihadapi dengan apa? Ya memang tanggung jawab lah, namanya utang ya bayar gitu kan. Udah ikhlas. Nah, kalau nggak bisa ikhlas ya gimana? Tapi sakitnya tambah lagi, ya bisa batu ginjal. Jadi kalau simak modul inner healing, sakit apa, perasaan apa, sakit apa, itu daftarnya cukup banyak ya, yang ikut modul inner healing. Ya. Nah sekarang khusus pundak itu karena hidup ini kayak berat. Beban, ya. Siapa yang sakit pundak? Anak pertama, paling sukses. Harus bantu semua adik-adik, bantu keponakan, berat, sakit pundak, bahkan bisa secara fisik bisa bungkuk. Anak pertama, anak yang paling sukses, harus bantu adik-adiknya, ponakannya, orang tuanya, mertuanya, harus dibantu semuanya. Hidup ini berat, bungkuk. Stop. Ya, stop, hidup ini berat. Hidup ini mulia, berguna, antusias, semangat. Ya, sambil dikasih namanya ini sebenarnya sugesti kepada diri sendiri. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu berguna. Makin berguna, makin mulia, makin dibutuhkan, makin bahagia. Ya, dan kalau nggak sanggup, berapa sanggupnya? Tapi ikhlas. Memberi itu sukacita, nyumbang itu sukacita. Gitu ya. Berilah dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Nggak boleh utang, nggak boleh pinjam untuk nolong orang lain. Tapi kalau beri, sukacita. Ya, maka mudah-mudahan sharing saya berguna dan teman-teman juga bisa mengalami kesembuhan dari frozen shoulder.